Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Abi Virgianto. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Tadi Abi bersama teman-teman melakukan sebuah video call dalam aplikasi webinar Zoom. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu teman kita yang bernama Mbak Rita yang sudah mencapai MDRT di bulan ini. Dan alhamdulillah beliau ini akan menuju ke COT, insya Allah kita doakan bersama-sama bisa tercapai. Dan seperti biasa Abi ingin menceritakan tentang beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, yaitu bahwa ada teman kita yang tadi bertanya, Abi, saya tadi sudah prospek ke beberapa orang, kemudian ternyata orang itu sebenarnya setuju, tetapi temannya mengatakan bahwa jangan ikut asuransi karena asuransi itu adalah bohong. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Pasti teman-teman yang di lapangan juga banyak mengalami hal seperti ini, yang dikatakan bahwa asuransi itu bohong, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dan sebagainya. Ini salah satu keberatan yang sering kita dapatkan di lapangan. Nah, mungkin Abi bisa bantu jawab ya. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang lain dan bagi penonton yang ingin ikut asuransi, janganlah takut karena asuransi itu banyak membantu kita. Bismillah. Oke. Kalau kita bilang asuransi itu adalah bohong, pertanyaannya adalah kita tanyakan balik kepada yang bersangkutan. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami peristiwa seperti itu? Apakah Bapak mengalami sendiri peristiwa bahwa Bapak mengikuti asuransi kemudian asuransinya berbohong atau tidak sesuai dengan janjinya? Apakah Bapak dapat informasi ini atau Ibu dapat informasi ini dari teman-teman yang lain? Atau bagaimana? Kita tanyakan dulu. Karena biasanya mereka mengatakan berbohong itu biasanya karena mereka mendapat informasi dari tempat lain. Ingat, orang lain atau informasi di luar sana itu jauh lebih kejam, karena banyak sekali informasi yang sifatnya hoax atau berita bohong atau berita yang sifatnya hiperbola atau fitnah. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Oke, kalau jawabannya adalah dia pernah mengalami sendiri, coba sampaikan kepada yang bersangkutan, tolong diceritakan kenapa Bapak Ibu mengalami hal seperti itu. Apa yang menjadi kendalanya sehingga apa yang dikatakan oleh asuransi itu, apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu yang kalau mereka mengalaminya. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa itu didapat dari berita-berita di luar sana, katakan apakah berita itu dapat dipercaya, sumbernya apakah bisa dipercaya dan sumbernya layak gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau begitu, kita kembali yang pertama. Biasanya asuransi itu mengalami banyak hal dalam hal pembayaran. Ya, kalau kita mendapati bahwa ada yang mengatakan asuransi bohong dan sebagainya, itu karena biasanya yang saya ingin sampaikan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu belum lengkap. Asuransi ini adalah perusahaan yang sangat secure, sama seperti perbankan. Bila mana ada orang yang klaim kemudian dokumennya tidak dilengkapi dengan baik dan benar, biasanya akan mengalami perlambatan pembayaran. Ingat ya, mengalami perlambatan pembayaran, bukan tidak dibayar, tapi mengalami perlambatan pembayaran. Kemudian kalau kita sudah melengkapinya, insya Allah dalam waktu tidak lama, kurang lebih 2 minggu, dan akan segera masuk ke rekening Anda masing-masing. Jadi yang sering dialami oleh masyarakat kita, bangsa Indonesia, mereka sangat lemah dalam hal data dan dokumen. Inventarisasi dokumen itu sangat lemah, sehingga pada saat terjadi sesuatu, dokumennya entah kemana, KTP-nya di mana, kemudian polisnya di mana, kartu keluarganya belum jadi atau masih di kantor kelurahan, atau yang paling sering terjadi
Banyak juga beberapa kawan kita yang kena musibah seperti kebanjiran atau kebakaran sehingga dokumennya pada hilang semuanya. Jadi mulai sekarang bila mana Anda ikut asuransi, mohon dokumen-dokumen itu dilengkapi dalam satu tempat, satu tas, dan semua orang tahu. Sehingga pada saat Anda ingin mengklaim, dokumen tersebut sudah ada di tangan. Itu yang menjadi saran dari Abi supaya ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Yang kedua adalah bahwa orang banyak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya tentang dirinya. Misalnya di dalam asuransi itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang harus dijawab tentang dirinya, pekerjaannya, kesehatannya terutama. Dan banyak orang yang kemudian memanipulasi data itu yang mengatakan bahwa sebenarnya dia pernah mengalami sakit tertentu, pernah mengalami riwayat kesehatan tertentu, tapi tidak disampaikan dengan benar supaya mereka mendapatkan approval dari asuransi itu dan mereka dapat menjadi nasabahnya. Nah, ini yang sering menjadi kendala di kebanyakan masyarakat karena kemudian masyarakat menilai bahwa asuransi itu berbohong. Padahal nyata-nyata nasabah tersebut pada saat klaim dinyatakan data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, Abi pernah mengalami penyakit jantung, pernah mengalami penyakit kritis dan sebagainya, tapi tidak disampaikan. Kemudian pada saat mengajukan ke asuransi, kemudian lolos. Suatu ketika Abi berobat ke rumah sakit dan mengklaim itu ke asuransi, tetapi asuransi kemudian melakukan investigasi dan ternyata Abi pernah dirawat di rumah sakit tertentu karena menderita suatu penyakit yang nyata-nyata tidak disampaikan di polis tersebut. Tentu saja asuransi akan keberatan untuk membayarnya. Jadi niat baik itu penting, kejujuran itu penting, dan yang lebih penting lagi adalah setelah kejujuran dan niat baik, Anda harus melengkapi dokumen-dokumen itu. Selanjutnya, kalau asuransi itu bohong, Anda harus ingat bahwa yang namanya BPJS itu juga asuransi. Semua orang di Indonesia insya Allah wajib memiliki asuransi BPJS. Kalau BPJS dianggap asuransi dan Anda mengatakan bahwa asuransi itu bohong, berarti BPJS itu juga bohong. Nyatanya BPJS banyak membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran rumah sakit. Ayah saya saja beberapa kali dirawat di rumah sakit, ibu saya juga menggunakan fasilitas BPJS. Karena dulu namanya Askes, asuransi kesehatan. Kemudian setelah berubah menjadi BPJS kesehatan, kami semua menggunakan itu untuk mengembalikan kesehatan yang dialami oleh orang tua kami. Selanjutnya, kalau Anda mengatakan asuransi itu adalah bohong, semua karyawan insya Allah juga memiliki asuransi karyawan. Entah itu yang sifatnya hanya kematian atau bahkan yang lengkap. Kalau begitu, berarti perusahaan itu juga bohong karena mengasuransikan karyawannya, yang mana notabene asuransi itu adalah bohong. Jadi kesimpulannya, janganlah kita menjustifikasi atau menjudge segalanya dengan sangat mudah. Ini era informasi, ini era keterbukaan. Semua informasi itu bisa kita dapatkan dari Mbak Google. Misalnya kalau Anda malas untuk bertanya dan Anda bisa lihat fakta-fakta apa yang akan ditampilkan oleh Mbak Google terkait dengan suatu berita. Jadi marilah kita tabayun dulu kepada yang bersangkutan. Marilah kita mencari data, fakta, dan bukti bahwa asuransi itu nyata-nyata benar dan tidak bohong. Dan bagi kawan-kawan yang muslim, saya sarankan, Abi sarankan untuk mengikuti asuransi yang berbasis syariah. Banyak pilihan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Salah satunya yang sekarang ada adalah asuransi Sun Life Syariah, di mana Abi berkecimpung di dalamnya sebagai salah satu tim sales atau tim manajer di dalamnya. Dengan asuransi syariah ini, Anda bisa juga melakukan ibadah, di mana ibadahnya Anda bisa melakukan ibadah wakaf. Karena asuransi di Sun Life ini membuat para nasabah secara tidak langsung bisa berwakaf dengan sangat mudah. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama mengasuransikan diri kita, karena asuransi itu penting buat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karena asuransi ini akan menjadi bekal buat ahli waris yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam kondisi yang lemah, terutama kondisi lemah ilmu, lemah agama, dan lemah ekonomi. Terima kasih, sekian dulu dari saya untuk pencerahannya. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.